Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita hari ini akan mempelajari tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, sebelum itu kalian isi dulu presensi yang ibu kirimkan di Google Form. Di WA kalian sudah ada ya. Iya, itu kalian isi sesuai dengan nama dan presensi kalian masing-masing. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita mempelajari tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Kemudian yang kedua yaitu menjumlahkan pecahan berpenyebut yang sama. Yang ketiga yaitu belajar mengenai mengkombinasikan garis pada karya dekoratif. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang cuaca. Nah, cuaca itu ada apa saja? Ada cuaca cerah, ada cuaca cerah berawan, ada mendung, dan ada hujan. Nah, perubahan cuaca ini dipengaruhi oleh 3 unsur. Yang pertama, matahari, air, dan angin. Nah, itu. Nah, cuaca itu juga berpengaruh loh terhadap aktivitas manusia. Contohnya pada cuaca hujan. Nah, cuaca hujan itu sangat penting banget. Nah, penting sekali untuk bercocok tanam. Nah, karena tanaman sangat membutuhkan air untuk berfotosintesis. Nah, selain bermanfaat juga berdampak negatif loh hujan itu. Kalau hujan itu terus-menerus terjadi akan menyebabkan banjir karena selokan itu tersumbat oleh sampah. Oleh karena itu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Nah, selain itu juga cuaca panas. Cuaca panas juga berpengaruh pada aktivitas manusia. Contohnya yaitu menjemur pakaian. Nah, kita bisa menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Nah, selain itu juga berpengaruh negatif. Apa pengaruhnya? Iya, pengaruhnya adalah bencana kekeringan. Tanaman banyak yang tandus karena tidak ada air yang mengalir. Nah, itu. Kemudian untuk kalian coba kalian baca surat dari Komang kepada Dayu yang ada di buku siswa. Coba dibaca dulu ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membacanya. Nah, udah selesai? Iya, pinter sekali udah selesai. Nah, coba kalian kerjakan peta konsep yang ada di bawahnya itu. Nah, itu ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Salah satunya yaitu siapakah yang mengirim surat? Nah, siapa tadi yang mengirim surat? Si Komang. Nah, kata siapa itu menggunakan kata tanya. Kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan orang. Nah, kata tanya itu ada apa saja sih? Nah, ada yang pertama yaitu apa. Nah, apa ini digunakan untuk menanyakan tema atau topik dari tulisan yang kita baca. Misalnya tentang anak jalanan, tentang lumpur lapindo, tentang kenaikan sembako, dan lain sebagainya. Nah, itu kata tanya apa. Kemudian yang kedua yaitu kata tanya kapan. Nah, kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan hari ulang tahunmu? Nah, kapan hari lahirnya Indonesia? Nah, itu kata tanya kapan. Kemudian yang ketiga kata tanya siapa. Nah, siapa tadi digunakan untuk menanyakan tokoh. Misalnya, siapa presiden pertama kita? Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat kata tanya di mana. Kata tanya di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat. Misalnya, di mana tempat tinggalmu? Nah, itu ya.
Terus yang kelima yaitu mengapa. Nah, mengapa itu untuk menanyakan alasan. Contohnya, mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Nah, itu kan mencari alasan kenapa kamu kemarin tidak masuk sekolah. Itu karena sakit atau karena izin, ya. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana. Nah, bagaimana itu digunakan untuk menanyakan proses atau cara. Nah, contohnya, bagaimana cara menanam padi? Bagaimana cara memupuk tanaman yang baik? Nah, seperti itu. Itu adalah kata tanya. Nah, kalian buat peta konsep itu yang mengandung 5W1H itu tadi. Oke. Coba Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Nah, udah selesai anak-anak? Iya, bagus, sudah selesai semua. Nah, Indonesia itu memiliki banyak keragaman loh. Ada keragaman suku bangsa, bahasa, cara berpakaian, juga makanan khas juga. Nah, apalagi di cuaca yang berubah-ubah juga memiliki perbedaan keanekaragaman makanan dan minumannya. Kalau misalkan pada saat cuaca panas, misalnya, cuaca panas itu cara berpakaiannya bagaimana? Ya, cara berpakaiannya yang menyerap keringat. Ya, pakaiannya berbahan tipis, yang berlengan pendek biasanya, ya kan? Itu digunakan untuk udara yang panas, cuaca yang panas. Nah, selain itu juga makanan dan minumannya. Bagaimana kalau suasananya panas? Nah, kita kan sering haus, gerah. Nah, biasanya kita suka yang dingin-dingin seperti es kelapa muda, kemudian es pisang hijau, dan juga es jeruk. Biasanya seperti itu kan? Iya. Nah, selain panas juga pada cuaca hujan. Cuaca hujan itu cara berpakaiannya bagaimana? Biar tidak sakit, kita memakai pakaian yang tebal, yang berbahan tebal. Nah, yang hangat buat tubuh kita. Selain itu makanannya juga yang hangat-hangat biasanya kan, seperti teh hangat, wedang jahe, kopi, sup ayam, bakso, soto, ya kan? Nah, kalian bicara tentang makanan, coba kerjakan itu di LKPD-nya. Kalian baca petunjuknya, kemudian kerjakan pada lembar LKPD kalian. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu berhitung. Nah, kita menghitung pecahan yang berpenyebut sama, ya kan? Nah, ya caranya itu seperti ini. Kemarin kita sudah belajar tentang pecahan. Misalnya 1/2. Nah, 1/2 itu penyebutnya yang mana? Iya, penyebutnya yang 2. Ini adalah penyebutnya. Yang atas namanya pembilang. Nah, kalian udah tahu kan tempatnya. Kemudian kita belajar tentang penjumlahannya. Misalnya ada 2/6 ditambah 3/6. Nah, kalau ada soal seperti ini, penyebutnya sama, yaitu 6, dan pembilangnya berbeda. Ada 2 dan ada 3. Jadi yang kita tambahkan dulu pembilangnya. Nah, untuk penyebutnya sama, tetap 6. Nah, pembilangnya 2 ditambah 3 hasilnya 5. Berarti 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Nah, seperti itu ya. Misal lagi 2/4 ditambah 1/4 hasilnya. Nah, pembilangnya sama, 4 ditambah penyebutnya sama, yaitu 4
Nah, untuk pembilangnya ditambahkan 2 ditambah 1 hasilnya 3. Berarti 2/4 ditambah 1/4 hasilnya 3/4. Nah, kalian sudah paham di sini? Coba kerjakan soal di lembar LKPD kalian ya untuk latihan hari ini. Coba. Nah, udah selesai? Iya, alhamdulillah udah selesai semua dan bagus. Semuanya benar. Nah, di sini Ibu bertanya lagi terkait korban bencana. Nah, apa yang kita seharusnya sikap kita terhadap para korban bencana? Iya betul, kita seharusnya saling membantu dengan memberikan sedikit uang kita ataupun sembako ataupun pakaian yang sudah tidak terpakai, ya kan? Nah, di sini kalian buat ya poster tentang berbagi kepada sesama kita. Nah, untuk dekorasinya bisa seperti ini. Nah, untuk backgroundnya, nah untuk garis tepinya bisa dibuat pola. Misalkan begini, ada segi 4, ada lingkaran, segi 4 lagi, lingkaran, segi 4 lagi, lingkaran, segi 4 lagi, lingkaran. Nah, seperti itu seterusnya. Atau bisa menggunakan garis lengkung gitu ya. Nah, bisa juga garis-garis tidur, kemudian berdiri lagi, tidur lagi, berdiri lagi. Nah, sekreatif kalian beri warna yang bagus, yang kreatif, warna-warni juga boleh pakai spidol maupun pakai krayon, sesuka kalian ya. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Siap? Siap. Oke. Nah, udah selesai anak-anak. Kreasi kalian bagus sekali, kreatif. Nah, itulah pembelajaran pada hari ini. Kita belajar apa saja? Iya, kita belajar tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia, penjumlahan pecahan, dan yang ketiga yaitu tentang dekoratif. Nah, oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini apakah ada yang belum paham? Ya ada. Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok pada pembelajaran tema 5 subtema 3 di pembelajaran 2. Nah, itu ya untuk tugas rumahnya kalian kerjakan Google Form yang sudah Ibu kirimkan di WA grup kalian. Itu ya untuk tugas rumahnya. Terus semangat belajarnya, jangan putus asa. Kalian bisa belajar dari berbagai sumber. Oke, dari orang tua bisa, internet bisa, dari buku lain juga bisa. Nah, itu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.